Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wandawante dengan NIM C01423138 dari kelas C Keperawatan. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem peredaran darah dari mata kuliah Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia dengan dosen pengampu Bapak Ners Pipin Yunus, SKEP MKEP. Darah yang mengalir dalam tubuh diatur oleh sebuah sistem bernama sistem kardiovaskuler, atau lebih akrab dikenal sebagai sistem peredaran darah. Penasaran seperti apa kerja sistem ini pada tubuh manusia? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Darah memiliki peran untuk mengalirkan oksigen, zat gizi, hormon, dan berbagai komponen penting lainnya untuk menjaga kelangsungan tubuh Anda. Sistem peredaran darah atau kardiovaskuler terdiri atas 3 komponen, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama yaitu jantung. Jantung merupakan organ paling vital dalam sistem peredaran pada manusia. Organ ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menerima aliran darah kembali. Letak jantung berada di paru-paru, tepatnya berada di tengah dada dan bagian belakang kiri tulang dada. Ukuran jantung berkisar dari 200 sampai dengan 425 gram, atau kira-kira sedikit lebih besar dari kepalan tangan Anda. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi atau atrium kiri dan atrium kanan, serta bilik atau ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Ada juga 4 katup jantung yang memisahkan keempat ruang tersebut. Katup jantung berfungsi menjaga aliran darah ke arah yang benar. Bagian ini terdiri atas katup trikuspid, netral, paru-paru, dan aorta. Setiap katup memiliki bagian penutup atau flaps yang disebut leaflet atau cups. Bagian ini akan membuka dan menutup sekali setiap jantung berdetak. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran elastis yang berfungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain, atau sebaliknya pada sistem peredaran manusia. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri yaitu pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri mempunyai dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua ada vena. Vena adalah pembuluh darah yang membawa darah miskin oksigen atau penuh karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung. Vena mempunyai dinding pembuluh yang lebih tipis dibandingkan arteri. Kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang bertugas menghubungkan arteri kecil dengan vena terkecil. Kapiler mempunyai dinding yang sangat tipis, sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan zat gizi. Yang ketiga ada komponen utama dari sistem sirkulasi darah manusia. Selanjutnya adalah darah. Rata-rata tubuh manusia menampung sekitar 4-5 liter darah. Darah berfungsi mengangkut zat gizi, oksigen, hormon, dan zat gizi lainnya dari seluruh tubuh ke seluruh tubuh. Tanpa darah, oksigen dan zat gizi akan sulit mencapai seluruh bagian tubuh. Secara umum, sistem peredaran manusia terbagi atas 2 macam, yaitu sistem peredaran darah besar atau sistemik dan sistem peredaran kecil atau pulmonal sirkulasi sistemik. Merupakan sirkulasi darah yang mengalir ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta. Setelah itu, darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Darah lalu akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Yang kedua ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru
merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru. Dan sebaliknya, sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh darah, vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Setelah itu, darah akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar dengan darah kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen tersebut akan kembali ke serambi kiri jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Demikian materi tentang sistem peredaran darah dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.